dapatkan 18 ayat. Itu kalau kita ketik kata marad beserta dengan apanya maknanya marad yang dimaksud di sini di setiap ayat ini apakah marad sakit marad fisik atau batin serta dengan Makkah dan Madaniyahnya apakah diturunkan di Makkah atau Madinah dan keterangan ringkas terkait ayat itu. Kemudian kami ketika kami ketik kata sakit itu yang muncul seperti yang ada di layar ini kata sakit tadi yang sebelumnya kata maut yang muncul itu ada sekitar sekitar 15 ayat. 19, maaf 19 ayat karena babnya marot dalam Quran maka kita kita saring lagi ya, dari di 19 ayat ini banyak ayat banyak ayat yang terulang seperti terulang dan terdapat dalam kolom marot yang ada sebelumnya. Jadi kalau dihitung-hitung, jadi saya kasih tanda di di akhir kolom ini, di bagian kolom terakhir khusus kata sakit itu yang termasuk yang sudah terulang itu, contohnya di ayat di ayat pertama atau di ayat 184 Al-Baqarah, nah itu sudah terulang, sudah termasuk dalam kata marot di sebelumnya. Jadi ada berapa banyak ayat dan hanya 6 ayat yang belum termasuk di kata marot. Itu di surah Maryam ayat 23. Faja'al makhadu ila jiz'in nakhla. Makhadu. Ada qalat ya lati faja'al makhadu ila jiz'in nakhlati. Itu sakit. Makhadu mungkin ya bermakna sakit di sini. Asy'ara juga itu tidak termasuk dalam marad. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah alam ya, saya cek lagi. Syafa apa ini? As-Saffat ya. Pokoknya ini sakim, nah itu sakim, kata sakim tidak termasuk dalam marad, jadi dihitung ada 6. Sakim juga termasuk dalam surah Saffat juga ada dua kata sakim. Dan as itu uh, secara secara kata tidak disebutkan sakit, tapi mungkin maknanya ya. Jadi ada terjemahan ayat itu seakan-akan bisa dikatakan menafsirkan dan di dalamnya terdapat kata sakit di situ. Ya, kurang lebih diuji penyakit. Kalau tidak salah ya waktu saya lihat Quran Kemenak maknanya sakit di situ. Karena mungkin saya minta ChatGPT rapikan jadi hilang sakitnya di sini. Ya, short juga begitu. eh Bermakna sakit tapi tidak termasuk marad juga. Anni massani syaitanu binusbi wa adzab. Mungkin makna nusb di sini di, bisa diartikan sakit. Sisanya sudah makna marad marad semua. Itu khusus marad dan sakit ya, sakit dan marad. Jadi niat saya tadi, Prof, saya revisi sebisanya dan saya kirim dan harapan saya bisa direvisi lagi di pertemuan kedepannya. Karena saya belum masukkan kata-kata yang terkait. Jadi ada beberapa kata yang mungkin makna secara umum yang mengisyaratkan kesehatan meskipun tidak secara langsung disebutkan sehat di situ. Contohnya perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyibah. Nah, itu salah satu bentuk upaya untuk menjaga kesehatan. Dan ada ada beberapa ayat yang memerintahkan untuk kita menjadi kuat, ya. Kuat bahkan meninggalkan keturunan keturunan yang kuat. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
kuat, kita dilarang untuk meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Berarti ya lemah dalam artian umum, bisa jadi kesehatan, bisa jadi ya, harta dan lain sebagainya. Nah, itu belum saya masukkan karena istilahnya dari segi makna tidak terlalu, eh, dari segi makna kata tidak terlalu dekat. Jadi mungkin saya utamakan yang lawannya dulu. Jadi saya lanjut, Prof. Jadi saya lanjut. Silakan Ustaz, silakan Ustaz, silakan. Ya. Kemudian kajian tematik ayat sakit marbo itu saya pilih ayat di surah Nisa ayat ke-43. Ini juga tadi baru-baru saya apa saya susun ayat yang mengkaji tentang itu masalah bertaharah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau seorang di antara kamu datang dari maaf, ini masalah ruh saya maaf. Masalah rukhsah itu jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah ya dengan tanah yang baik dan suci. Ya, klasifikasi surah ini termasuk surah Madaniyah, dan mungkin secara umum ayat-ayat yang menyebutkan tentang hukum itu kebanyakan ya mau diluruskan berkaitan dengan Madaniyah, karena ketika Rasulullah berhijrah di di Mekah, salah satu ciri khas ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang tauhid dan lain sebagainya. Adapun hukum mungkin ya beberapa saja, dan kebanyakan hukum itu dibahas ketika Rasulullah memasuki periode Madinah, di mana di Madinah itu terbanyak yang Rasulullah hadapi masyarakat yang sudah berinteraksi sesama mereka dan tanpa ada peperangan dan lain sebagainya. Meskipun ada peperangan tapi kebanyakan ya interaksi sosial antara sesama muslim dan non muslim itu membutuhkan pendapat-pendapat hukum, sehingga banyaknya ayat-ayat yang turun di Madinah terkait hukum. Kemudian konteks umum suara ini banyak membahas soal sosial, keluarga, dan fikih masyarakat Islam di Madinah, termasuk rukhsah dan keringanan. Asbabun nuzul. Ini saking mepetnya Prof, jadi saya lupa nih buang yang kembar-kembar. Menurut Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hatim, ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Ammar bin Yasir, kedua dan Abdullah Abdul Abdurrahman bin Auf. Ya, Ammar bin Yasir dan Abdurrahman bin Auf, keduanya dalam keadaan junub saat tidak ada air. Lalu mereka bertayamum dan menunaikan sholat. Maka turunlah ayat ini untuk menetapkan tayamum sebagai rukhsah, dispensasi syariah. Bagi pertama orang sakit yang tidak mampu menggunakan air, kedua bagi orang dalam perjalanan yang tidak menemukan air. Korelasi munasabah ayat ini. Jadi kalau kita lebih mendalami ilmu munasabat atau korelasi itu sebenarnya banyak versinya. Ada korelasi antara ayat dengan ayat, ada tema dengan tema, ada surah dengan surah. Kalau di sini korelasi munasabat banyak dari segi aspek bisa kita lihat, ada aspek hukum juga korelasinya, ada aspek psikologisnya dan spiritualnya juga bisa, korelasi maknawi, tematik, dan mungkin kita lebih menekankan di sini tematik. Kalau misalkan kalau menurut saya ini opsi, misalkan kalau dari segi tematik kita tidak dapat, maka mungkin bisa kita beralih ke korelasi yang di luar itu. Ada korelasi kontras, ada korelasi struktural, nazam. Dan adapun korelasi, dan saya lebih cenderung memilih korelasi hukum fikih, ya, karena kita di syariah itu setelah ayat yang kita bahas ini atau setelah ayat sebelumnya menegaskan hisab dan pertanggungjawaban di akhirat, ayatnya itu
Tunggu dulu. Apa ya? Saya lupa tadi. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin wa la yaktumuna oke. Wa la yaktumuna Allah haditsa ya kalau wa la yaktumuna Allah haditsa di ujung ayat sebelumnya wa la yaktumuna tumuna yaktumun. Saya cari ayatnya dulu Ustaz. Haditsa. Oh, ya. Ya, yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasula law tusawwa bihimul ardh wa la yaktumuna Allah haditsa. Ahsannya seharusnya saya tulis ayatnya ya supaya tidak membingungkan di sini. Ayat sebelumnya dengan ayat yang kita bahas ini supaya jelas. Hadisnya adalah ayatnya adalah pada hari itu orang kafir dan orang yang mendurhakai Rasulullah berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah. Lau tusawwa bihul ard wa la yaktumuna Allah hadits, dan padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ayat sebelumnya menegaskan hisab ya, ayat yang kita baca tadi itu lebih menegaskan tentang hisab dan pertanggungjawaban di akhirat. Maka ayat yang kita bahas di makalah ini yaitu berkaitan dengan tata cara ibadah sholat yang bersih dan benar. Ya, seakan-akan ya Allah ingin mengatakan di dua ayat ini, siapkan dirimu untuk hari itu dengan menjaga kesucian dan ibadah. Siapkan dirimu untuk hari itu, maksudnya hari penghisaban yang disinggung di ayat sebelumnya, akhirat, dengan menjaga kesucian dan ibadah yang sah. Nah, kurang lebih begitu. Insyaallah mau diuruskan Prof nanti. Dan analisis tematik makna marbo atau mariud. Nah, ini lagi lupa saya buang. Nah, makna syifa di sini. Yaitu kata mardo adalah bentuk jamak dari mariud. Berasal dari kata akar katanya maridu yamradu. Itu mengalami kelemahan atau gangguan kesehatan. Sakit juga. Dalam Quran istilah ini memiliki dua makna. Pertama, secara fisik maupun mental, batin dan spiritual. Pertama, sakit fisik, yakni kelemahan tubuh atau kondisi biologis yang menghambat aktivitas. Seperti di ayat yang kita bahas ini. Kemudian sakit batin atau spiritual, yaitu sakit hati seperti nifak, kemunafikan, syubhat dan penyakit hati lainnya seperti yang disebutkan di ayat-ayat yang kita sudah kumpulkan tadi. Kemudian dimensi moral. Ayat ini menamakan nilai menanamkan maaf, menanamkan nilai moral, empati dan tanggung jawab pribadi. Tuh, orang sakit diberi keringanan tetapi tidak dibebaskan dari kewajiban spiritual. Prinsip al-masyaqqah tajlibut taysir ya. Kesulitan mendatangkan kemudahan, menunjukkan etika moderasi dalam beragama. Ya, sakit bukan alasan untuk meninggalkan ibadah tetapi menyesuaikan bentuknya sesuai kemampuan. Dimensi sosial, dari sisi sosial ayat ini menunjukkan pertama keadilan syariat Islam yang memperhatikan kondisi manusia berbeda-beda. Kemudian kepedulian terhadap kesehatan umat sebagai sebab sakit diakui sebagai kondisi manusia yang perlu ya, perlakuan khusus. Ada hadis ya rufi al-qalam an thalatha. Ya, malaikat pencatat mengangkat pulpennya kepada tiga golongan. Pertama, almar hatta orang sakit sampai dia syufya atau sembuh. Kesera, kesetaraan spiritual. Orang sakit tetap dapat beribadah tanpa diskriminasi ibadah fisik. Tayamum menggantikan wudhu. Dimensi spiritual, secara spiritual ayat ini mengajarkan bahwa kebersihan dan kesucian adalah bagian dari ibadah, bukan hanya fisik tetapi juga rohani. Kemudian sakit menjadi ujian keimanan dan tayamum adalah bentuk rahmat Allah agar ibadah tetap bisa dilakukan. Jadi ini menunjukkan salah satu apa istilahnya mahasinul syariah. Ya.
salah satu bentuk mahasinus syariah, keindahan Islam itu at-taisir, rahmah. Allah tidak menginginkan kesulitan tetapi kebersihan hati dan niat yang suci. Tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan atau kesusahan seperti dalam hadis, melainkan Allah akan menghapus dosanya karenanya. Jadi sebagai bentuk kafarat ketika seseorang ditimpa musibah, penyakit dan selebihnya. Maaf untuk bagian penutup ini, sebenarnya saya belum edit. Jadi saya hanya edit se bukan semampunya, seperlunya. Dan sebenarnya saya kirim ke grup itu bukan maksudnya menunjukkan kesiapan, tetapi ya sebagai bentuk apa, selainnya melaksanakan tugas dari dosen, bahwasanya ubah yang perlu diubah gitu. Sekian, mau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih atas pemaparan materi dari Ustadz Khairul. Selanjutnya saya lemparkan kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu atau ada yang mungkin mau mengomentari terkait metode Ustadz Khairul dalam menulis tafsir tematiknya, atau mungkin mempertanyakan hal-hal yang lain dalam tafsir tematik yang berjudul Kesehatan milik Ustadz Khairul. Kepada teman-teman yang lain mungkin, atau Bu Dahlia yang sudah open mic dari awal. Masa? Iya, Open mic kak? iya Bu. Ya kak? Saya open mic. Baik, kalau sudah terlanjur open mic, saya menanggapi saja eh, terkait eh, tafsir tematik tentang kesehatan. Saya lihat, alhamdulillah sudah banyak membahas tentang marat, tapi yang tadi yang makna secara umum katanya belum dimasukkan. Kemudian munasabahnya yang ingin saya pertanyakan, apakah harus diambil memang korelasi kontras itu munasabah kontras, kalau tafsir tematik harus korelasi kontrak dimasukkan, sungguh sangat banyak yang harus kita ambil. Apakah itu harus ada korelasi kontras? Kemudian di sini saya lihat tidak ada ayat yang di belakangnya. Kan ini tadi surah An-Nisa ayat 43 ya. Terus di depannya kan seharusnya ayat 44. Di mana korelasinya itu? Adakah ditulis? Justru itu yang perlu ada menurut saya, pemahaman saya, karena itu kan berdampingan ayatnya ya. 42 ada korelasinya, tetapi ayat 44 tidak ada. Nah, justru itu menurut saya yang perlu ada 44. Apa kaitannya dengan ayat yang dibahas itu? Dengan ayat berikutnya ayat 44. Nah, itu saja pertanyaan saya, tanggapan saya. Oke, terima kasih Bu Dahlia atas tanggapannya. Teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada tanggapan. Entah itu tanggapan yang agak bertolak belakang sama yang sudah disampaikan Bu Dahlia atau apapun itu. Atau mungkin Ustadz Khairul bisa menjawab langsung atau gimana? Ya, Bismillah, bisa sambil menunggu yang lain. Adapun munasabah kontraks atau mungkin takobul, saling bertolak belakang itu sebenarnya salah satu bentuk munasabat ya, dari segi apa, sekian banyak munasabat. Terkadang Allah SWT menyebutkan lawan dari golongan tertentu itu tujuannya untuk menegaskan perbedaan antara golongan A, contohnya munafik atau orang kafir, dan orang-orang beriman. Itu salah satu maknanya adalah untuk menegaskan.
Jadi memang perlu, kalau saya pribadi seperti yang saya baca, itu memang terkadang eh, memang kita perlukan munasabah kontrak supaya menegaskan perbedaan keduanya. Adapun ya seperti yang apa yang ada di di munasabah ini, itu peralihan dari ancaman wal wa'id ke irsyad. Tujuannya ya apa itu untuk menegaskan perbedaan antara keduanya. Orang kafir menolak kebenaran dan orang beriman yang harus menjaga kesucian ibadahnya. Ini pola kontras moral, mereka binasa karena maksiat. Ya, jadi sekarang kan Allah ingin mengatakan ya mereka binasa karena maksiat, ya kalian selamat karena ketaatan. Jadi dua golongan yang beda dan beda juga ganjaran yang dia dapatkan. Jadi saya kira itu apa eh, salah satu bentuk munasabah yang sering dipakai oleh para mufassir. Wallahu alam. Mungkin bisa diluruskan nanti. Kemudian masalah munasabat. Seharusnya saya sudah tadi saya sampaikan, saya mungkin karena kejar tayang, jadi saya lupa sertakan itu ayat sebelumnya. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw rasuula law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah. Jadi harus ya, kita bahkan harus wajib ya kita sertakan dua ayat itu, ayat sebelum dan ayat setelahnya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Cuman di sini saya hanya tulis ayat uh, 42, 42 dan 43 tanpa menyertakannya. Jadi insya Allah revisi ke depan nanti saya lengkapkan semua. Itu pertama ayat sebelumnya dengan tadi ada hal-hal yang berbau kesehatan tapi masih dalam apa dalam tidak tidak secara langsung disebutkan tapi dalam maknanya sama, anjuran untuk menjaga kesehatan. Nanti saya lengkapi juga bagian itu. Ya. Terima kasih. Eh, Bu Dahlia ada tanggapan umpan balik? Ya, saya akan menanggapi kembali bahwa tadi itu akan ditambahkan ayat 44. Saya juga ingin menanggapi Ayat tadi 40. ayat 43 ini di surah An-Nisa. Andaikan munasabah kata per kata, kira-kira yang mana lebih cocok di sini diambil? Apakah musafirnya ataukah menyentuh perempuan? Apakah masih ada ayat yang bisa berkaitan dengan ini, musafir dengan menyentuh perempuan? Karena kita diajarkan bahwa munasabah itu tidak hanya dari segi makna saja, tapi kalau bisa ada juga kata per kata dikaitkan. Kalau dikaitkan, kira-kira yang mana cocok di sini? Kata musafir ataukah menyentuh perempuan? Ataukah bisa juga dikaitkan munasabahnya dengan la yukallifullahu illa wus'aha? Apa? Ada ayat itu, Allah tidak membebani seseorang. Masalah pembebanan. Ini kan tentang tayamum. Berarti apakah bisa dikaitkan ini ayat tentang Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya? Kira-kira bisa kayak dikaitkan itu ayat tentang itu tadi, la yukallifullahu illa wus'aha. Itu saja. Ustadz Hairul butuh pengulangan atau bisa langsung dijawab? Mungkin sebelum saya jawab, saya perlu lebih jelasnya lagi. Maksudnya munasabat yang Bu Dahlia maksud itu di ayat sebelumnya atau ayat-ayat yang lainnya? Iya, dengan ayat yang lain kan, Nah, ini kan tadi munasabah yang kita masukkan hanya maknawi, kontras. Tetapi yang saya masuk, apakah masih bisa kata per kata dimunasabahkan dengan
kata musafir dengan di ayat lain, ataukah menyentuh perempuan, ataukah kita ambil dari ayat yang berkaitan dengan yang bunyinya la yukallifullahu illa wus'aha. Apakah bisa dikaitkan itu munasabahnya? Kalau dari segi makna, ya mau sebenarnya ini pertanyaan juga saya. Ya. Kalau dari segi mana boleh, tapi masalahnya pertanyaan apakah boleh mengkorelasikan untuk menjadikan munasabah ayat ini dengan ayat-ayat yang mungkin ayat sebelumnya itu, nah itu menjadi pertanyaan saya karena biasanya kita atau di lomba-lomba MTQ ya ketika ditanya apa munasabat ayat ini, maksudnya itu ayat sebelumnya, bukan Yang lain. ayat-ayat 5 ayat sebelumnya atau gimana. Dan pernah ada saya dapat juga, misalkan kalau kita kesulitan untuk mendapatkan munasabat ayat di ayat sebelumnya, patokan di ayat sebelumnya, mungkin kita mau mundur sedikit ya 2 ayat di ayat sebelumnya supaya condong memegang pendapat bahwasanya ya setiap ayat itu pasti ada kayaknya perlu pencerahan dari Prof terkait munasabat. Kalau dari segi makna boleh-boleh saja ya. Apalagi kalau munasabat antara tematik maudhu satu dan maudhu lain, contohnya kan, misalnya di ayat dalam satu surah ada beberapa topik dibahas, ada topik pernikahan, terus topik akhirat dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa korelasi antara topik satu dengan topik lain ada, nah mungkin bisa. Kalau menurut saya bisa ya. Tapi itu perlu apa penguat lagi pendapat dari kalangan ulama saya belum mengkajinya dan apa jika ada lampu hijau dari ulama tafsir terkait hal itu bisa dicari lagi ya. Mungkin bisa dipahami. Oh iya. Ini perlu ahlinya nih. Prof sebenarnya yang jawab. Oke. Mohon izin Prof, pertanyaan dari Ustadz Hairul ini mau mau dijawab sama Ya, Prof sekarang atau mungkin saya disimpan di terakhir? izin Oh, silakan Pak Rudi. izin Pak Ayak. Ya Pak, Oke, silakan. terima kasih atas waktunya. Eh, Mungkin saya di sesi yang penutup ya. Penutup itu dijelaskan oleh materi bahwa tentang kesehatan ya dalam perspektif Islam, dalam perspektif Al-Quran. Bukan sekadar ketiadaan penyakit fisik, tetapi merupakan kondisi keseimbangan antara dan keselarasan ya antara tubuh, akal dan roh. Ini yang jadi pertanyaannya mungkin saya eh, bagaimana ya konsep kesehatan holistik di dalam Al-Quran yang menyangkut jasmani, akal dan rohani dapat diterapkan dalam kehidupan modern yang cenderung memisahkan antara kesehatan fisik dan spiritual. Dan bagaimana ya, relevansinya untuk menjaga upaya kita ya dalam menjaga yang disampaikan di di poin terakhir ini menjaga maqasid al-syariah khususnya ya, tentang kesehatan ini. Terima kasih. Oke, oh, menarik juga. Masih bisa Pak, masih bisa Pak Hai. Saya. Silakan Bu Dwi. Ini materi tidak siap ini ya. Baik, terima Dwi mau kasih. bertanggapan. Saya mau menanggapi sekaligus bertanya sebenarnya karena ini kan apa untuk perbaikan makalah masing-masing yang sudah yang dibuat. Yang saya mau tanyakan
dalam makalahnya kan dibahas lawan kata dari sehat. Eh, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah memang wajib dibahas tentang konsep ayatnya yang lawan katanya, bukan judul inti daripada, maksud judul inti daripada makalahnya. Kan makalahnya tentang kesehatan ya. Yang dibahas per ayat di sini adalah lawan katanya. Eh, selanjutnya saya lihat asbab apa tidak terlalu atau ada tapi saya tidak perhatikan judulnya kan kajian tematik Quran surah Yunus. Saya baca-baca, mungkin saya yang kurang perhatikan atau Lupa, bagaimana. lupa edit. Oh begitu, lupa dia. Oh iya, itu bisa saya cari ini sebenarnya dari tadi di mana saya bisa dapatkan, karena saya juga sama, makalah saya juga saya membahas satu ayat. Ya, saya cuma mau cari, maksudnya siapa tahu punya saya yang salah atau keliru seperti itu. Jadi sebenarnya ini pertanyaan bukan hanya ke pemakalah tapi kepada Ustaz Dr. Irham, apakah memang terutama untuk lawan kata, apakah memang harus dimasukkan lawan kata dari ayat atau kata yang menjadi tema makalah kami semua. Kemudian itu wajib untuk dibahas ayat-ayatnya seperti yang makalah dari Pak Hairul. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi atas tanggapannya dan Pak Rudi. Kalau dilihat-lihat, atau masih ada lagi yang mau menanggapi mungkin? Saya. Izin. Oh, Oke, silakan Bu Laila dulu, baru Kak Henry. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya sedikit penasaran. Tadi saya lihat dalam kolom-kolom, kedengaran suara saya, Pak? Ya, Ya Bu, kedengaran. jelas. Iya, karena jaringan sedang kurang stabil. Tadi saya lihat dalam kolom-kolom ayat-ayat tematiknya, saya lihat dari 18 ayat yang dikutip tentang istilah marat. Mengapa istilah marat atau penyakit dalam Al-Quran, dalam kolom tersebut yang tadi saya lihat dalam makalah Pak Hirul, lebih banyak digunakan untuk penyakit hati daripada penyakit fisik. Kira-kira apakah memang ada pesan teologis di balik perbandingan tersebut? Karena saya lihat tadi dari 18 ayat, kalau tidak salah ada 12 ya, ada 12 ayat di situ yang eh, kata marat diartikan sebagai penyakit hati dibanding penyakit fisik. Mungkin itu yang bisa saya tanya, yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Bu Laila. Selanjutnya, tanggapan untuk sementara ini tanggapan terakhir sepertinya. Kepada Kak Henry, silakan. Kak Henry. Siap, siap. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang pertama oleh Pak Hairul cukup menguras tenaga untuk mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut, tapi alhamdulillah disajikan dengan cukup baik. Kemudian yang kedua, mungkin sependek pemahaman saya sebagaimana tontonan YouTube yang Ustadz kirim ke grup berulang kali, itu saya lihat rata kiri kanannya tidak sesuai Kak. Iya, sama saya lihat mungkin karena maksudnya adalah penekanan banyak, ada yang bold tiba-tiba tidak tebal lagi tulisannya, mungkin lebih ke penulisannya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan dalam kolom itu bahwa ada juga tafsir-tafsir, uraikan juga dari sekian banyak tafsiran itu kakak tarik pemahaman atau sekedar merincikan saja tafsir A, B, C, dan D. Mungkin itu Kak. Kemudian yang ketiga, berkaitan tentang kesehatan. Nah tadi
singkatnya dijelaskan bahwa tentang kesehatan ini ada bersifat. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pemahaman atau tanggapan pemateri pemakalah terkait sihir? Karena kalau kita berbicara tentang sihir dengan kesehatan, bagaimana Al-Quran memandang yang demikian? Mungkin seperti itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Henry. Eh, yang saya tangkap dari Pak Rudi nih, setiap kali diberikan waktu untuk bertanya, sepertinya pertanyaannya selalu agak menjurus ke bagaimana dampak gitu. Mungkin Ustadz Khairul mau menjawab dulu atau mau dibiarkan teman-teman lain untuk menanggapi lagi? Pertanyaannya saya cukup dulu. Oke. Cukup dulu. Mungkin Ustadz Khairul mau menjawab dulu ya. Makanya kalau dari segi urutan pemateri saya urutan ke-13 ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Tadi Pak Rudi mohon diulang sekilas dulu pertanyaan. Terkait apa tadi? Kesehatan, kesehatan. Apa ya? Ya, kesehatan, kesehatan, Ustaz. Nah, Emang coba diulang lagi, Pak. oke, ini taruh di Ustaz. Tadi kan di apa di penutup itu kan ada di istilahnya satu kesimpulan lah itu ya. Itu Itu sebenarnya penutup. dinyatakan bahwa Penutup itu kesehatan belum di dalam anu ya, perspektif diedit. Al-Quran Hmm. bukan bukan sekadar ketiadaan penyakit fisik, tapi Hmm. juga merupakan kondisi keseimbangan dan keselarasan antara tubuh, akal, dan ruh. Itu satu eh, penggal kalimat itu. Dan yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana konsep kesehatan holistik di dalam Al-Quran yang mencakup kesehatan jasmani, akal, dan rohani yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern yang yang cenderung ini memisahkan antara kesehatan fisik dan spiritual. Jadi dan bagaimana relevansinya terhadap upaya menjaga lima dimensi itu yang di dalam maqasid al-syariah. Itu yang saya tanyakan. Ya. Jadi Terima kasih. ya, terima kasih Pak Pak Rudi. Yang saya pahami bahwasannya ini kesehatan dalam eh, Quran secara khusus dan dalam Islam syariat kita secara umum itu istilahnya dia berada di urutan kedua dari Daruriyatul Khumsa, Hifzuddin wa Hifzun Nafs. Nah, dia masuk dalam penjagaan jiwa. Ya, bagaimana kita sebagai umat beragama, umat Islam menjaga jiwa kita tentunya dengan menjaga kesehatan. Bahkan dengan menjaga kesehatan kita itu bisa jadi juga termasuk dalam menjaga din, menjaga agama. Bagaimana bisa kita beribadah secara totalitas, secara secara sempurna jika kesehatan kita tidak jaga. Ya, kita tidak bisa beribadah secara sepenuhnya. Uh, itu contohnya kita tidak bisa sholat 5 waktu berdiri atau berjamaah kalau kita tidak sehat, kaki kita terluka atau kita tidak jaga kesehatan kita. Maka ibaratnya kaidah mala yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kalau tampaknya kewajiban itu tidak bisa terpenuhi, maka yang menjaga itu memenuhi syarat itu adalah wajib. Salah satunya kesehatan. Ya. Sholat ibadah-ibadah atau rukun-rukun eh, Islam itu tidak akan sempurna dengan adanya kesehatan, kekuatan tubuh, maka menjaga menjaga tubuh kita adalah wajib karena tanpa kesehatan itu kita tidak bisa iqamatuddin, melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama. Jadi pada hakikatnya itu istilahnya apa ya? Masuk dalam faktor-faktor eksternal wajib kewajiban yang mungkin berkaitan sama kewajiban yang lain, sesuatu yang wajib. Kemudian istilahnya
perlunya ada Islam atau dalam Al-Quran, masalah kesehatan yang kita sudah baca tadi, itu mungkin bisa dikatakan bahkan ditegaskan, disebut dalam Quran banyak kali menyebutkan penyakit-penyakit yang mungkin non fisik, ya, yang apa Allah sebutkan penyakit yang terkait dengan penyakit-penyakit hati. Kenapa demikian? Supaya seseorang Muslim terkhusus bahkan manusia itu jangan hanya terfokus dengan penyakit-penyakit fisik saja, tapi ada yang lebih penting dari itu, lebih utama, yaitu menjaga penyakit penyakit dalam. Ya, husnuzon, ya, optimis terhadap masa depan. Itu kalau dalam Islam husnuzon, ya, memahami hakikat qada wal qadar, ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Semuanya itu adalah terkait dengan kesehatan jiwa. Dan eh, kata salah satu, saya dapat dengar ya dari istilahnya penasehat rohani, ustadz yang sering adakan kajian di rumah sakit. Kata kata ustadz ini, salah satu ustadz kenalan, rasanya eh, justru rohaninya pasien itu lebih apa, lebih penting untuk disehatkan dulu ketimbang penyakit fisiknya, karena ya dampak dampak besar, sangat berdampak ya ketika seseorang penyakit rohaninya dulu disembuhkan. Ketika sudah sembuh maka otomatis penyakit fisiknya itu akan sembuh, bahkan ya, bahkan walaupun sakit akan mungkin tidak menjadi beban bagi bagi pasien yang sudah rohaninya sudah kuat gitu. Apakah sudah menjawab? Ada yang perlu ditambahkan Pak Rudi? Nah, siap, siap, Ted. Udah jelas. Terima kasih. Ya, semoga bisa menjawab menjawab pertanyaan Pak Rudi. Kemudian eh, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya mungkin eh apa namanya? eh Sebelum saya berikan kepada Ustadz Hairul untuk menjawab pertanyaan, mungkin saya berikan kepada Bu Dwi untuk mengulangi pertanyaannya. Siapa tahu Ustadz Hairul agak lupa kan. Kepada Bu Dwi, saya persilakan. Oke, baik. Yang saya mau tanyakan tadi tentang eh, lawan kata. Bukan lawan kata. Eh, Mana ini tadi? Sebentar, Dik. Ini ayat-ayat Al-Quran tentang kesehatan. Ayat-ayat Al-Quran tentang kesehatan, ternyata yang saya lihat di dalam makalahnya itu bukan tentang kesehatan, tapi penyakit. Yang dalam tabel itu ya. Ya, Iya, itu yang mau saya tanyakan. Apakah memang saya sebenarnya hanya ingin mempersamakan persepsi kita, karena saya kebetulan makalah saya tidak mencantumkan di dalamnya lawan kata dari gender begitu. Eh, Kemudian tidak ada juga ayat-ayat yang saya bahas yang mengenai lawan kata dari gender. Tapi dalam makalah Bapak saya dapat seperti ini. Jadi saya ingin tanyakan apa yang menjadi alasan Bapak mencantumkan dalam makalah Bapak seperti ini. Kemudian yang judulnya tadi itu. Oh, tapi tadi sudah dijawab ya, judulnya itu lupa di ya. Oke. Sama kalau memang ini tentang kesehatan, Bapak materinya temanya tentang kesehatan, apa inti asbabun nusulnya juga yang saya perhatikan ini asbabun nusul untuk surah apa? Ya, maksudnya khusus surah surah atau ayat apa yang diambil, yang digambarkan asbabun nusulnya di dalam sini. Karena tidak ada ya, kalau enggak tidak ada kayaknya kalau enggak sebab-sebab turunnya ayat, tapi saya enggak tahu turun ayat apa yang dibahas di dalam. Ya, cukup. Oke, silakan Pak Hairul menjawab. jadi terkait kenapa bukan kesehatan yang apa? Kenapa bukan ayat-ayat kesehatan yang kami kumpulkan, malah justru sebaliknya, itu karena pertama kami mengikuti
metode yang sudah ditetapkan, bahwasanya jika tidak ada kata spesifik menimbulkan contohnya kata gender ya atau kata kesehatan untuk materi saya, maka kita beralih ke kata yang sepadan dengannya. Nah, kata sepadan itu sakim ya, marild sakim saya sudah sertakan, tapi mungkin hanya sedikit. Jadi saya kumpulkan saja dalam satu kata lawannya saja. Jadi itu maka saya beralih ke lawan katanya, lawan kata marild. Tujuannya apa? Supaya tema kesehatan itu ada. Jadi supaya kita bisa menemukan tema kesehatan dari ayat-ayat yang berbicara tentang sakit atau penyakit. Jadi karena berbicara tentang tema, maka tidak harus ya kata yang persis dengan itu, tapi maknanya, temanya yang sama. Jadi yang terpenting adalah temanya, eh, tema ayat yang kita, tema yang kita cari sesuai dengan istilahnya judul gitu. Contohnya kayak kesehatan. Tidak harus sehat betul kita cari, tapi makna atau tema yang serupa dengan itu. Nah, ketika kita sudah kumpulkan ayat-ayat yang terkait tentang sakit atau marad, maka dari situ kita bisa simpulkan dari ayat yang banyak itu bahwasanya apa yang diinginkan oleh Allah SWT dari sekumpulan ayat sakit yang membahas tentang ayat sakit itu. Nah, ternyata ya banyak pesan-pesan yang Allah sisipkan di ayat terkait tentang membahas tentang penyakit itu, sakit itu tentang pentingnya menjaga kesehatan. Contohnya di ayat yang kita bahas ya, itu terkait tentang la taqrabus sholata wa antum sukara contohnya ya. Masalah sholat, perintah sholat. Wa in kuntum marda wa ala safarin. Jadi masalah apa? Sholat misalkan berhalangan ya, berhalangan. Allah sebutkan macam-macam halangannya seperti ya orang yang safar dan orang yang sakit juga. Apa hikmah dari kita tahu bahwasanya sakit di sini, bahwasanya sakit itu merupakan salah satu sebab yang menjadikan syariat memberikan keringanan kepada para kepada orang-orang Muslim gitu. Jika sakit, itu salah satu hikmah apa kita mengumpulkan ayat-ayat bertema sakit ini. Kemudian apa ya? Maaf kalau tidak connect ya ini. Kemudian dari situ kita tahu pentingnya pentingnya sehat ya, sehat. Seandainya kalau kalau kita sehat, maka kita bisa melaksanakan ibadah totalitas tanpa ada istilahnya hambatan gitu, tanpa ada hambatan. Dan juga dari apa ayat-ayat tentang sakit atau marad tadi yang kita kumpulkan itu kita bisa ketahui bahwasanya ternyata dalam Islam itu ya, menekankan pentingnya mensehatkan rohani kita ketimbang ya jasmani kita meskipun sama-sama penting ya, tapi Islam lebih menekankan kesehatan rohani, menghindari namanya penyakit-penyakit hati, marad, misalnya kufur, nifak dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi tema kesehatan dalam Quran ternyata lebih luas ketimbang kesehatan yang mungkin dari segi fisik atau jasmani. Jadi itu salah satu faedahnya. Jadi pertama kenapa marad kata sakit yang saya kumpulkan karena memang kata sehat sehat itu tidak ada dalam sehat ya sehat dalam Quran itu tidak ada saya dapat maka saya beralih ke marad. Saya kira begitu mudah-mudahan bisa terjawab. Bu Dwi, bagaimana tanggapannya? Aman atau ada yang Aman, menjanggal? aman sebenarnya. Cuma yang menjanggal adalah
yang maksudnya lagi-lagi persoalan persepsi ya. Karena kan kemarin saya gender, saya juga tidak ada. Jadi saya cari laki-laki dan perempuan. Eh, Bapak pernah cari kata al-afiyah, keselamatan. Al-afiyah belum. Pokoknya saya belum cari selain marad dan sakit saja. Oh, Pokoknya ini gitu ya. materi belum matang ya. Masih banyak Iya. hal-hal yang perlu saya cari. Ya karena yang saya terima adalah kan mungkin kita sama ya Pak, karena sama-sama tidak ada dalam Al-Qur'an. Mhm. Gender juga tidak ada, kesehatan juga tidak ada. Maka dicari kata yang sepadan. Sepadan berarti saya cari laki-laki dan perempuan karena gender itu kan laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau Bapak itu tadi yang saya baca adalah kenapa harus lawan katanya. Itu sih sebenarnya kenapa harus lawan katanya kalau sepadan kan ada keselamatan, kesehatan, keselamatan eh, selain kata siha deh. Iya, cukup Pak. Ya. Ya, nanti Pak Ustaz Dokter yang menjelaskan lebih jauh insya Allah. Terima Ya. kasih Pak. Ini masukan untuk saya juga kata al-afiyah ya. Bisa ya saya masukkan nanti kata sepadan. Terima kasih. Semuanya Oke, terima kasih. ya. Terima kasih Bu Dwi. Sama halnya seperti Bu Dwi, saya minta tolong kepada Bu Laila untuk meng-highlight ulang pertanyaannya. Silakan Bu Laila. Pertanyaan saya tadi setelah melihat makalah dari Bapak Khairul Amri Hatta, yang saya lihat dalam kolom itu kan ada kata marot ya, di mana ada 18 saya lihat maknanya, tapi dari 18 itu kebanyakan itu lebih menyentuh eh, istilah marat dalam Al-Quran lebih banyak digunakan untuk penyakit hati daripada penyakit fisik. Kira-kira apa pesan teologis di balik perbandingan ini? Karena dari 18 saya lihat tadi di kolom itu, kalau saya tidak salah hitung 12 yang bermakna eh, penyakit hati daripada penyakit fisik. Silakan Pak Ustadz Hairul untuk menjawab langsung. Mungkin sudah saya singgung sedikit terkait satu jawaban menanggapi pertanyaan dari Bu Dewi itu misalnya Allah ingin menekankan pentingnya eh, mengobati rohani kita sembari ya mengobati fisik kita. Jadi penekanan itu mungkin lebih ke penekanan saja eh, untuk memperhatikan senantiasa memperhatikan kondisi hati kita, kondisi kejiwaan kita. Mungkin seperti firman Allah yang berbunyi فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ فِي الصُّدُورِ. Ya, orang-orang yang tidak tidak mendapatkan hidayah atau menolak hidayah itu sejatinya dia tidak buta secara fisik tapi buta eh, hatinya buta. Nah, dari situ atau dari ayat yang kita kumpulkan tadi itu menekankan bahwasanya pentingnya merawat kondisi rohani kita, kondisi hati kita. Jadi itu jawabannya sebagai penekanan eh, untuk lebih memperhatikan kondisi hati kita atau rohani kita atau mengobati penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit dalam. Kira-kira begitu? Eh, Bu Laila bagaimana? Ada tanggapan lain? Sedikit lagi, eh, jika Silakan. seperti itu, apakah penyakit hati tersebut dapat dilihat sebagai apakah itu ujian dari Allah atau hukuman atau apa? Dan bagaimana cara membedakannya? Silakan Pak Ustadz Khairul. Kalau kita sendiri akan yang membedakan itu sebenarnya kita sendiri yang tahu. Ya, misalkan kalau kita yang terkena, ya kita bisa merasakan mana yang apa. Bentar. Mati tiba-tiba ini. Itu bisa terlihat kalau misalkan yang kita mau teliti
sombong, ya, batarul haq, wa ghamtul perkataan ulama suluk, ulama-ulama ya apa tasawuf itu bisa bisa kita ketahui dengan mengkaji eh, pen- pendapat-pendapat mereka. Kalau misalkan kita ingin mengetahui seseorang terindikasi penyakit hati, ya bisa dilihat dari sikapnya, dari apa secara zahiriyah ya. Itu secara sepintas, tapi tidak semuanya orang yang melakukan itu berarti dia penyakit ini tidak. Tapi ada memang hal-hal yang mungkin secara lahiriah yang sudah ditegaskan oleh nas baik itu lewat hadis maupun Quran bahwasanya jika dia begini maka sudah pasti dia terindikasi misalnya kufur ya kufur nikmat orang yang mungkin mubazir atau tidak menyia-nyiakan waktunya contohnya itu ya termasuk dalam kufur nikmat dan itu ya ya salah satu tidak tidak apa tidak termasuk termasuk dalam tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu ya bisa kita lihat dari eh, perilakunya. Ya, cukup. Iya, Saya kira cukup-cukup. cukup dari saya. Oke, pertanyaan terakhir Ustadz Herul dari Kak Tenri. Butuh pengulangan Ya, pertanyaan. itu Silakan Kak dari Tenri. segi tata letaknya ya. Pasalnya kalau dalam istilahnya apa editingnya ya Iya, apa ya ya Kak, perlu dikoreksi penulisan. Iya. ukuran ya apa kertas ukuran apalagi istilahnya itu ukuran ukuran halamannya berapa Enggak, Kak, tadi rata kiri kanannya saya lihat eh, kurang seimbang ya kiri ya semua, Kak. Tiba iya, yang tiba-tiba di tengah bol tebal, terus tiba-tiba tulisan kecil lagi. Mungkin menekankan karena bilang Ki kemarin kan masih sementara progres perbaikan ya toh Kak. Jadi mungkin itu bahkan juga. judulnya pun ya judulnya pun penerapan Iya. ya, Terus tafsirnya tadi penerapan Kak, apa tafsir apa kan sebelumnya kita jelaskan ada tafsir Kementerian Agama, tafsir ini. Apakah Kakak cuman sajikan itu atau kita jelaskan oh yang di dalam kolom itu juga yang dari sekian banyak yang, nah Kak? Karena tadi enggak saya lihat, iya kan banyak tadi yang tafsir oh toh, tafsir A, B, C, D, E. Apakah Kakak hanya menyajikan itu atau Kakak juga kasih penjelasan dari kelima misalnya tafsir itu ada penjelasan sebenarnya itu tersendiri enggak ya dari Kakak dalam makalahnya? rujukan yang saya apa referensi yang saya taruh di situ sebenarnya itu belum saya ganti ya sebenarnya materi yang sudah saya tulis sebelumnya itu eh, apa mengambil sumber-sumber dari yang tertulis di revisi Trump itu lupa saya Oh iya edit Kak. lagi karena ya. Kemudian yang mana-mana makna yang ada di kolom-kolom itu sebenarnya makna secara umum supaya mempertegas misalnya maksud dari marot di sini apa ya mungkin bisa dikatakan terjemahannya terjemahan terjemahannya untuk mewakili untuk apa misalnya menambah sedikit penjelasan terkait sakit apa yang dimaksud di sini sakit fisika sakit rohani kah, dan lain sebagainya itu cuman penjelasan sementara ya mungkin bisa katakan terjemahan Kalau terkait sihir, Kak, ya kalau terkait sihir, sihir Kak, dalam ya coba diulang ya kan pertanyaannya. bisa kita kategorikan penyakit. Nah, saya kan dalam pembahasan kita berbicara tentang kesehatan. Mhm. Iya. Nah, tadi refer banyak tafsirannya sakit hati, sakit fisik, sakit mental, dan sakit lain-lain. Yang jadi pertanyaan saya, kalau dari kajian tak, apakah bagaimana
bagaimana Al-Quran memandang sihir, Dotika atau teman-temannya yang sejenis. Bisa ditangkap, Maksudnya Kak? itu yang sakit karena terkena sihir itu apakah termasuk dalam sakit yang dimaksud dalam Quran gitu? Iya, 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 iya. Mungkin sejauh ini saya tidak dapatkan ayat yang menyebutkan secara khusus ya jenis sakit ini, sakit karena disantet, sakit karena ya disebabkan oleh sihir. Tapi kalau menggolongkan ke dalam apa jenis sakit, karena kalau misalkan sakitnya fisik ya bisa digolongkan kiasnya karena ya di beberapa ayat yang tadi kita sebutkan Allah menyebutkan sakit fisik terlepas secara umum ya apakah itu fisiknya disebabkan apa karena sihir atau karena jatuh dan sebagainya itu umum. Jadi eh, kata sakit yang disebutkan sakit fisik ya yang disebutkan dalam Al-Quran itu secara umum. Jadi mungkin karena lewat keumuman ayat ini ya bisa digolongkan termasuk sakit sihir juga dalamnya. Misalkan ada yang ada kan wa in kuntum ayat yang kita bahas wa in kuntum maradha ya kamu dalam keadaan sakit atau ala safarin. Nah, bisa digolongkan di situ sakit kena sihir juga karena bersifat umum maradha ya karena istilahnya kalau dalam bahasa Arab ini ada maradha nakira umum ya bisa yufidul umum. Nah, semua jenis-jenis jenis sakit bisa masuk dalam kategori maradha di sini. Dan sebenarnya ini ya, pembahasan masuk ke pembahasan bisa berdampak langsung memberikan mudarat langsung kepada yang disihir ataukah mungkin ah, apa tidak secara langsung dan itu semua sesuai dengan apa izin Allah Subhanahu wa taala atau pembahasan tentang apakah iblis bisa memberikan dampak secara langsung melukai atau membahayakan Bani Adam secara langsung apa tidak itu pembahasan yang mendalam ya di kalangan para ulama. Tapi ya bisa digolongkan sakit ini di dalam apa, termasuk sakit fisik jika berdampak pada fisik. Bisa dipahami? Ya, ya. Eh, saya rasa pertanyaan untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian saya cukupkan dulu. Selanjutnya, apa namanya? Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Irham, Dr. Irham untuk menyampaikan atau mungkin untuk menyampaikan eh, materi yang berkaitan tentang ini ataupun membedah secara langsung eh makalah dari Ustadz Khairul kepada Ustadz Irham. Saya Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهدي ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Sebelum kita mulai, saya akan dulu menampilkan hal-hal yang penting dalam makalah ini. Ya, yang pertama saya share dulu screen. Ya, oke. Kita share dulu. Kenapa ada foto yang orang jelek di sini? Ini dulu. Next. Oh, oke. Menawir. Mana tadi itu? Apa meditin di sini? Keluar. Ada di Kira tadi slide Ariel berikut. Noah, Oh, Pak, ini. dokter kan? Memang sama nama kita Ariel Noah. Kalau Ariel Noah itu namanya Nazril Irham. Kalau saya Muhammad Irham. Mm-mm. Ya, beda-beda tipis lah. Oke. Oke, ini yang perlu Masya Allah. diperhatikan. Masya Allah. Iya. Oke. Tadi ada pertanyaan juga dari Ibu Dwi tentang sehat. Ya. Oke, saya mau tanya dulu Ustaz Hai. Saya kasih petunjuk ini moderator Hai ya. Sehat itu ada 3 bahasa Arabnya. Sihatun, afiatun, dengan salimun. Hai, bisa tidak jelaskan apa perbedaannya itu sebelum kita lanjut dulu dalam materi. Apa bedanya itu? Sehat, afiat. Makanya kita bilang biasa sehat wal afiat. Iya kan? Wah, berarti berarti beda dong. Apa bedanya hai? Hai, tahu tidak bedanya hai? Sehat dan afiat dengan salim. Udah Hmm. Ustaz. Ya, Ustaz Amri, tahu tidak bedanya Ustaz Amri? Sehatun, afiatun, salimun. Kalau tahu Mohon silahkan jelaskan. Iya, Ustaz. Ya. mohon Ah, diluruskan afiat ya kata hmm. afa ini Ah, maksudnya bebas dari penyakit. Sehat mungkin hmm. maknanya sama, cuman lebih umum kayaknya afiat. Kok Hmm. wallah alam. Terus, oke. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ingat ada kaidah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran sesuatu yang sinonim 100%. Ya, sendal dengan sepatu sama-sama diinjak-injak. Ya, untuk kaki ya, tapi ada bedanya sendal dengan sepatu, ya kan? Belum lagi apa namanya itu sendal kayu. Apa itu sendal kayu lagi? Beda, satu Balkiat apa? tertutup, satu terbuka. Ada boga ya. Ada juga sendal balkiat apa namanya itu? Bolkiat apa namanya itu? Ada juga sendal sendal kayu itu yang dato-dato itu. Biasa di Bakiat pesantren Ustaz. dipakai. Ya, Bakiat. Bakia, balkiat. bakia. 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 Ada apa kamu? Iya, ada kayak lagu saja ya, Bakia. Oke, itu kan. Belum lagi ada sendal sepatu. Itu kan beda-beda. Jadi tidak ada yang sama. Sama kan? Oke, gitu ya. Oke. Jadi saya jelaskan. Sehat itu ada 3. Sehatun artinya sehat fisik. Ya. Afiatun sehat non fisik atau batin atau spiritual. Salim adalah 2 in 1. Perpaduan antara sehat fisik dengan sehat batin. Salim. Ya. Makanya 2 ayat dalam Al-Quran itu bila tahu di kolbin salim, ya. Atau dalam Al-Quran dikatakan tentang Baqarah dicari Nabi Musa disuruh mensuruh cari Bani Israel musallamatun di sini juga artinya sehat. Jadi Baqarah yang akan disembeli oleh Bani Israel yang sofraun dan seterusnya itu harus musallamatun dari kata salim, sehat lahir dan batin dan sangat berkualitas. Jadi sehat itu coba lihat tidak ada dalam Al-Quran. Ya, tadi menjawab Ibu Dwi, memang paling bagus itu Ibu Dwi kalau dua-duanya didapat Ibu Dwi. Jadi didapat intinya, didapat juga antonimnya. Saya mau kaji dengan kata sabar. Jadi saya kaji sabar dalam Al-Quran.
Tapi saya juga dapat antonim dari sabar. Ibu Dwi, jangan dulu bahasa Arab, Ibu Dwi. Apa bahasa Indonesianya orang tidak sabar? Contoh kalau saya bilang, apa orang bahasa Indonesianya tidak kenyang, lapar. Lapar toh? Antonim dari kenyang adalah lapar. Ya. Sabar, orang yang tidak sabar. Apa bahasa Indonesianya Ibu Dwi? Sebelum kita lihat bahasa Al-Quran. Tahu tidak Ibu Dwi? Apa? Persamaannya Ustaz atau Iya, perbedaannya? iya. Apa istilah lain dari orang tidak sabar? Contoh, apa istilah lain orang tidak kenyang? Kalau tidak kenyang sama dengan lapar. Tah? Berarti lawan kata dari kenyang adalah lapar. Apa? Begitu ya? Nah, orang tidak sabar atau lawan kata dari sabar. Indonesia saja dulu. Apa lawan katanya Ibu Dwi? Pemarah. Itu pemalas berarti marah berarti bukan, bukan, bukan. Pemarah berarti tidak pemarah. Hmm. Nah, kalau bahasa Arabnya sobrun, lawan katanya jazaun, artinya mengeluh, mengeluh. Ya, mengeluh. Jadi orang tidak sabar belum tentu marah, tidak marah aja. Tapi anu kali ya ki, iya kan, mengeluhi. Jadi jazaun itu mengeluh. Ya, ya gitu. Jadi kalau kita kaji sabar dalam Al-Quran, enak. Ada sabarnya, dan itu banyak ayatnya. Dan ada juga mengeluhnya, itu juga banyak ayatnya. Silahkan kalau mau lihat, ada tulisan saya, sabar. Cukup Anda tulis di Google. Sabar, Irham, Tafsere. Tafsere itu nama jurnal di UIN sini. Tafsere. Itu ada. Syukur juga ada juga tematik saya itu syukur, tulis saja syukur, irham, tafsere ada di situ juga contoh-contoh makalah yang saya buat ya, bukan makalah sebenarnya ini artikel hanya 30% dari makalah saya. Karena makalah saya tentang sabar dan syukur itu makalah tapi hampir 100 lembar. Tapi kalau artikel kita peras cuma 10 sampai 20 lembar saja. Ya, oke. Oke, jadi kita ulang, kita ulang. Jadi paling bagus ketika melacak tafsir-tafsir tematik, yang kita lacak ada, lawannya ada, yang serupa juga ada, yang mirip juga ada. Ya tak? Coba tadi sendal dengan sepatu kan mirip, ya kan? Ya kan? Beda. Jadi ada kanan, ada kiri, bahkan ada juga netral misalkan. Ada positif, ada negatif, ada juga netral. Jadi bahkan persamaan, perbedaan, antonim, sinonim yang mirip-mirip itu ditahu semua sehingga jelas, sehingga jelas. Ya toh? Begitu. Jadi paling bagus itu Ibu Dwi kalau yang seakar kata seperti ini. Ada ditauki, ada sehatnya, ada afiatnya, ada salimnya. Ini kan ini namanya namanya serumpun, serumpun. Jadi siha, afiat, salim, serumpun semua, serumpun. Tapi dilihat juga lawan katanya, lawannya juga. Yaitu misalkan tadi sakit dan seterusnya. Jadi itu paling bagus kalau ada semuanya. Oke, satu. Kasusnya Pak Khairul susah mendapatkan siha dengan afiat. Tapi sebenarnya langkahnya bisa mendapatkan kata-kata salim. Salim itu 2 tambah 1. Kata salim itu 2 kali, musallamatun itu 1 kali. Jadi total 3. Ya. Tapi sedikit misalkan. Maka langkah yang diambil Pak Amri adalah melihat antonimnya. Jadi Pak Amri khusus melihat antonimnya karena kewalahan ini. Satu. Kalau Ibu Dwi susah mencari lawan katanya. Lawan katanya. Gender. Paling-paling gender itu cuma unsurnya. Laki-laki dan perempuan. Variabelnya. Klasifikasinya. Namanya gender, ada laki-laki, ada perempuan. Tidak ada bencong. Tidak ada bencong Ibu Dwi. Tidak ada. Tidak ada kan? Iya. Iya. Karena bencong itu pasti ketika lahir dilihat kan kelaminnya. Dorce saja. Bagaimana dulu waktu meninggal. Ya kan? Itu. Dilihat apa kelaminnya. Itu. Jadi, ya. Nah, laki-laki perempuan. Nah, jangan dulu jauh-jauh antonimnya bahasa Arab Ibu Dwi. Gender antonimnya bahasa Inggris apa? Ya kan? Apa antonimnya? Oke?
Susah juga kan? Dapat. Gender itu kelamin. Nah, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Nah, yang perlu Ibu Dwi cari nanti adalah, oke, ada laki-laki dalam bentuk fisik. Nah, ketika di akikah, kita lihat kelaminnya. Oh, laki-laki perempuan, berapa kambing. Tapi ada juga besar, Anda itu perempuan tapi hatimu laki-laki. Anda itu laki-laki tapi hatimu perempuan. Ada kan begitu? Ya, berarti ada karakter. Ya, dalam sehari-hari misalkan Ibu Dwi, berarti gender atau laki-laki perempuan dilihat ada dua macam. Ada zatnya, ada sifatnya. Ya, kan beda zatnya. Kalau ada jakungnya, laki-laki. Kalau ada jenggotnya, laki-laki. Kalau perempuan, beda lagi. Rambutnya lebih panjang, apanya, dan seterusnya. Ya kan? Satu. Jadi nanti Anda kaji adalah, Anda bagikan itu laki-laki dilihat dari zatnya, dan yang serupa yaitu dengan sifatnya. Sama dengan kalau haram. Ya kan? Makam babi, zatnya yang haram. Ya kan? Sehingga kalau Anda bikin coto babi, haram. Cocok. Tapi kalau coto sapi, dan sapinya juga dipotong secara syar'i, tapi Anda beli dari hasil mencuri, berarti ada coto babi adalah zatnya yang haram, coto sapi hasil curian, itu sifatnya yang haram. Berarti sama-sama haram. Ya, harusnya sama-sama kijijik. Kalau kita jijik makan babi, daging babi, harusnya kita jijik makan coto hasil curian. Ya, coto sapi hasil curian. Sudah begitu kan? Betul. Iya, begitu. Begitu. Kalau kita jijik makan babi, makan anjing, makan kucing, kita jijik. Harusnya kita jijik memakan hak anak yatim, memakan hak orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Itu ya. Yang deh, ceramah lagi nih. Sudah, Mi. Lanjut, Mi. Sekarang sakit. Sakit bahasa Arabnya ada 3. Sakim, sakit. Marad, oke. Alam. Alam juga itu adalah bahasa Arab. Maka pilihan Pak Amri bisa tetap kesehatan atau kemarin kan saya bilang, bisa Anda mengubah ke subjudul. Subjudul. Kalau mau merubah, tapi seakar kata atau senada, Anda mungkin ambil sakit. Nah, sakit ini tiga-tiganya ada dalam Al-Quran. Sakim ada, alam ada, bukan pakai ain, tapi pakai alif, alam. Ya, alam. Dengan marad atau marid itu ada. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Ada bahasa Arab, ada tidak. Coba kita lihat. Oke. Apa tadi? Marad. Apa tadi? Marad. Oh, contoh dulu. Alam tadi tidak terlalu kentar ya alamnya. Alam agak aneh ya alam. Terpotong sedikit. Coba kita kasih kecil-kecil paling kalau begitu. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, kelihatan nih. Jadi, marad, dari kata ini marad, wa idza maridtu, marad ya, sakim, alam. Ya. Nah, coba lihat. Di situ ada dalam Al-Quran masing-masing. Marid, marodah, ya, itu terbagi 2. Coba lihat. Marid itu 5 kali terulang dalam Al-Quran. Mordo yang merupakan jamaknya, itu 6 kali dalam Al-Quran. Itu secara umum bermakna fisik. Dan macam-macam penyakit fisik dalam Al-Quran adalah a'ma, buta, a'raj, kepang, apa bahasa Indonesianya? Kepang injo, Pincang. pincang, mahat, ya ini kalau orang kesakitan, mau haid, ya kan, nyeri dan seterusnya. Ya kan? Ketika kita mengalami hal tersebut, alqa'alah. Makanya dikata alqa'alah itu ya mengalami hal-hal itu. Dan kata-kata alqa'alah di sini dalam Al-Quran ada. Nah, itu. Jadi ini karena marada dalam Al-Quran itu bermakna 2. Bisa fisik, bisa bermakna non-fisik. Nah, catat ini, tidak ada di Google. Ya. Ketika dalam bentuk fiil, ini maritu Ustaz Amri, maka bisa bermakna dua-duanya.
Faida maridtu fahuwa yashfin. Ya kan? Maridtu fahuwa yashfin. Jadi bisa fisik, bisa non fisik. Dalam bentuk fiil, kata marada itu dalam hal ini maridtu hanya terulang satu kali, bermakna dua, fisik dan non fisik. Sementara kalau dalam bentuk isim fa'il dan jamaknya yaitu marid atau marda, itu bermakna sakit fisik. Makanya ayat-ayat tentang ini membolehkan kita karena sakit dalam keadaan fisik, terganggu kesehatan dalam aspek fisik, kita boleh bertayamum, boleh apa lagi, tidak puasa, ada rukhsah di dalamnya. Ya, tentu bapak-bapak dari SHI tahu ya apa artinya rukhsah dalam agama. Ada azimah, ada rukhsah. Ibu Tenri tahu je apa bedanya? Azimah dengan rukhsah, Ibu Tenri. Jangan sampai Ibu Tenri tidak tahu ini. Bagaimana Ibu Keti? Ada rukhsah, ada azimah. Tahu je Ibu Saja Keti? tahu Ustaz keringanan dalam beribadah. Kalau azimah, gampang sekali. Lawannya. Itu. Kasih petunjuk. Oke, sholat duhur 4 rakaat. Rukhsahnya bisa 2. Berarti azimahnya ya sholat duhur 4. Itu namanya ketentuan dasar, ketetapan ya. Lanjut Mi. Keluar Ki. Kita lanjut lagi pada ini. Share. Ini bisa menjadi beberapa artikel ini. Oke. Mana tadi Injo? Jadi kalau dalam bentuk isim fa'il atau marid atau mardo, ada yang 5 kali dan ada 6 kali terulang. Baik dalam bentuk penyakit fisik, a'ma, a'raj, makhat itu dalam bentuk marid atau sakit fisik. Kalau maradun, saya lihat bahkan semua kata-kata maradun, itu bahkan semua 100% ada kata-kata qulub. Fi qulubihim maradun. Ya kan? Itu bermakna non-fisik. Bermakna non-fisik. Baik dalam bentuk macam-macamnya. Kalau di atas kan macam-macamnya, apa itu penyakit fisik? Buta, kepang, nyeri. Ya kan? Ini nusbin, adabin, ya, rijesun, irtabu, ragu, yakhafun, yatma'u, munafikun. Ini orang-orang atau orang ciri karakter bagaimana orang itu penyakit fikih. Murjifuna fil Madinah. Ini semua bagian dari maradun. Orang atau sifat maradun fi qulubihim, dalam hatinya marad, ya itu non fisik. Dicontohkan dalam marsab itu massah, ya massabi. Nah, kalau sakim itu 2 kali dalam Al-Quran. Secara umum dalam bentuk fisik. Alam itu cuma 1 kali. Surah An-Nisa ayat 104. Jadi lengkap ini. Kita kembali slide berikutnya. Jadi slide sebelumnya, sakit itu bahasa Arabnya 3-tiganya. Sakim, alamun, maradun. Ya, alamun itu di dalam Al-Quran cuma 3 kali terulang, semuanya dalam 1 ayat. In takunu ta'lamuna. Apa sambungannya? Fa innahum ya'lamuna 2 kali. Kama ta'lamuna. Itu 2 kali. Alam itu semua dari kata alam. Itu penyakit itu. Penyakit-penyakit itu. Ya kan? Itu alam. Oke. Kemudian ternyata dalam Al-Quran lebih banyak membahas tentang sakit. Maka ketika beralih dari sakit menjadi sehat, namanya sembuh. Ya. Beralih dari sakit menjadi sehat, namanya sembuh atau namanya obat. Maka kata-kata tentang obat, penyembuhan atau syifa dalam Al-Quran itu 5 kali terulang. 5 kali. Ya, yashfin 1 kali. Oke? Syifa itu 4 kali. Maka kalau kitabnya Al-Ghazali ini dikatakan siapa yang dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan sakit fisik maupun non fisik, membaca 5 ayat syifa dalam Al-Quran, maka dia akan sembuh. Nah, nanti Ustaz Amri ini, Ustaz Hatta ini pasti sudah tahu ini. Ya, lacak saja ini. Ya, bisa di Quran Kemenak. Yashfin dengan syifa total 5 kali. Kata Al-Ghazali, siapa yang sakit kemudian baca-baca ini,
atau ada menjenguk orang sakit. Bacakan ini. Saya juga kalau mau meniup air, ada biasa orang meniup-tiup air ya. Entahlah ada yang percaya atau tidak percaya. Saya secara umum gunakan di keluarga saya. Saya sendiri yang tiup. Kasih minum istri, kasih minum anak, kasih minum ada tamu. Itu insya Allah. Pak Balle nah bilang orang, Pak Balle. Ya kan? Dan seterusnya. Begitu. Ya. Dan memang saya harus Awe, akui. Ustadz. Awe apa? Apa itu awe? Tahu Ustadz kalau di Bugis. Hah? Oh, itu air nah mana? Ditiup-tiup ke. Air Ah, namanya iya. Ustadz. Iya, wae air ini namanya air baraka. Nah, makanya itu penting afia. Afia tadi kita kembali. Afia tidak ada. Tapi derivasi dari kata afia, afina, wa'fu, fa'fu, atau afuun, itu artinya maaf. Itu 32 kali. Tetapi tidak ada secara khusus yang menunjukkan kesehatan secara non-fisik. Tapi makna maaf yang banyak. Itu artinya orang kalau mau sehat dari aspek batin harus gampang memaafkan orang. Ya, tanya itu dokter. Diawali dengan apa? Stres. Kenapa ada orang stres? Oke, orang tersebut bersalah sama Anda, Ibu Tenri. Tapi Anda tidak maafkan. Stres. Dan apalagi kata dokter, lama-lama kebablasan, stres, stroke. Iya kan? S1 stres, S2 stroke. S3-nya apa lagi Ibu Tenri? S3-nya. Apa lagi S3-nya? S1-nya stres, S2-nya stroke, S3-nya apa? Yang penting bukan S3 di sini. S3 di sini kan doktor, bukan S3 yang ini. S3 penyakit. S1-nya stres. Apa Pak Amri? Pak Latif, apa kira-kira bisa Sakratul menebak? maut. Sakratul maut. Sakratul maut, boleh. Is Boleh. dead, is dead, Pak Dokter, is dead. Oh, is dead, berarti is. Stop. Stop. Stop jantungnya, stop semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi harus lihat polanya. Coba lihat. ST, stres. ST, stroke. Iya kan? ST, stop. Kalau sakratul maut itu SA. Lihat polanya, lihat pola katana. Ya, ST semua di sini ya, dan seterusnya begitu. Makanya orang-orang yang insya Allah pemaaf itu secara umum dia melahirkan penyakit kesehatan batin, dan orang yang kesehatannya batinnya tinggi secara umum itu bisa mempengaruhi kesehatan fisiknya. Begitu pula kebalikannya. Diawali orang biasa itu penyakit non fisik, ibu-ibu dan bapak-bapak. Apakah dengki, amarah, penyakit hati, ya. Diawali itu, kemudian dia lama-lama, misalkan dia marah, dia dengki sama tetangga, sama orang, sama siapa, kemudian dia misalkan tidurnya tidak teratur, makannya tidak mood, ya kan? Emosinya marah-marah. Sehingga apa yang terjadi? Asam lambung, hipertensi. Begitu kan? Jadi mulai diawali begitu. Sama juga tadi Anda katakan yang maaf, yang ilmu-ilmu hitam. Memang, menurut hemat saya, memang ada orang, mohon maafin, nauzubillah, ada orang dikasih kena-kena. Dikasih kena non-medis. Memang awalnya yang dikasih kena itu adalah penyakit non-medis atau ilmu hitam, jampi-jampi, tenun, atau apapun istilahnya. Oke? Tapi karena lama-lama dia sakit mental, sakit non batin, sakit ini, walhasil dia juga kena penyakit fisik. Ya. Ada juga kebalikannya. Dia penyakit fisik. Karena lemah, semakin suka mengeluh, lemah fisiknya, semakin sakit, sehingga sholatnya juga tidak terjaga, sehingga sholatnya juga, mohon maaf, nak kencingi dirinya, sehingga dulu rajin sholat, berjamaah, sekarang tidak mau, dulu sabar, sekarang mengeluh, dan seterusnya. Maka diawali penyakit fisik, maka orang-orang yang tidak suka sama dia, kemudian kirimkan, tembus ki benten takisinya, tembus ki, terbobol ki. Iya kan? Sama ini saudara-saudaraku semua yang perempuan ini. Ada Ustazah Dwi, Ustazah Leila, Ustazah Tenri, Ustazah Dahlia, dan ibu-ibu yang hebat semua yang ada di Zoom ini. Iya kan?
Nah, saya minta walaupun ibu-ibu semua ini mohon maaf dalam keadaan lampu merah, nah bilang orang ya lampu merah sehingga Anda harus tidak sholat, ya kan? Tidak boleh sholat memang, tidak boleh lagi puasa Ramadan dan seterusnya. Maka saya minta jangan lupa Allah. Kemarin kita belajar tentang zikir. Jadi walaupun kita mohon maaf, yang ibu-ibu semua yang hebat di hadapan saya ini, walaupun Anda tidak sholat, jangan lupa Allah. Apa artinya? Bayangkan, kalau Anda tidak sholat, tidak berzikir, ada yang iri atau mantan Anda yang cemburu sama Anda sekarang, bagaimana? Nah, kasih kena kidoti. Iya. Itu tukang santai kebiasa apa Anda bilang sama yang kirim. Bukan saya, iya. Iya, Anda bilang, bagaimana caranya mau kasih kena itu pacarku atau mantanku? Lihat ki. Kan dia rajin ke masjid. Kalau tidak ke masjid 2-3 hari, iya kan? Apalagi pergi beli sotes, apakah namanya itu lore atau apakah namanya itu, berarti halangan. Tanya mak, kupatabai sebentar. Begitu bahaya, bahaya. Makanya Anda walaupun mohon maaf Anda dalam keadaan hal tersebut, jaga itu, jaga itu. Dan mohon maaf, memang ini 4 orang yang hebat-hebat di hadapan saya ini, ibu-ibu ini. Saya harus katakan bahwa dunia dunia spiritual atau dunia halus di seberang itu bagi kaum Hawa itu identik lebih sensitif dibanding bapak-bapak. Coba lihat di pesantren atau di sekolah atau di madrasah, kalau ada kesurupan massal, perempuan itu kesurupan, tidak ada laki-laki, tidak ada. Kalau ada laki-laki, laki-laki celaka. Celaka itu laki-laki kalau ada kesurupan laki-laki. Artinya kemungkinannya 0,1% saja. Ada tetanggaku itu tahun lalu, laki-laki kesurupan. Ku tahu ini teria. Ku lihat, jadi putarkan lagi lagunya As-Sudais, MP3-nya As-Sudais. Ada tetanggaku jenggot-jenggot yang obati. Saya ku lihat, ternyata betul, besok datang mamanya sembuh. Ternyata pulang kampung tidak ada warna, mau dijemput ke Gorontalo. Bilang aja tinggi itu. Kalau laki-laki kesurupan, ini kawe. Tapi kalau perempuan betul gitu. Jadi ibu-ibu ini ya, Ibu Lela, Ibu Dwi, Ibu Dahlia, Ibu Tenri, memang harus kuat bententa. Benten Rotterdam kalau perlu pakai. Bententa harus kuat. Ya, zikir tak memang harus kuat. Karena mohon maaf, ibu-ibu itu kaum Hawa, memang gampang terbuka simpul rohnya. Kalau dari aspek spiritual itu, gampang terbuka. Dan emosinya juga gampang labil naik turun dan sebagainya. Beda laki-laki. Makanya mohon maaf ini 4 orang ini tidak ada nabi perempuan. Tidak ada. Jangan cemburu. Jangan bahas lagi Ibu Dwi ini ya. Saya mau tambahkan ini. Kira-kira perspektif gender Ibu Dwi. Tidak ada laki-laki perempuan. Satu-satunya nabi perempuan kalau mau dianggap nabi mendekati nabi itu Maryam. Mendekati. Tapi mohon maaf, tidak ada perempuan nabi, jangan cemburu. Iya kan? Makanya laki-laki juga jangan cemburu, tidak ada laki-laki yang melahirkan. Iya kan? Bagaimana Pak Latif? Makin melahirkan. Iya. Coba kita tanya Ibu Lela, mana Ibu Lela sudah melahirkan? Iya, Bro. Iya, Ustaz. Tidak mau toh? Iya. Bagaimana Ibu Lela? Ibu Lela sudah berapa kali melahirkan Ibu Lela? 2 kali, Ustaz. 2 kali kan? Ya. Coba saya tanya Pak Latif. Pak Latif, kira-kira yang mana lebih sakit Pak Latif? Melahirkan atau disunnah? Pak Latif, mana di Ya, sakit? secara laki-laki Pak Dokter, kalau kan kita laki-laki pasti kita sudah tahu lain porsi Laki-laki. sakitnya juga mungkin perempuan Laki-laki. kalau melahirkan Oh karena iya, dia yang tahu laki-laki. sendiri sakitnya. Oh iya, laki-laki. Iya. Jawab bisa aja Ya, kita kalau kan jawaban-jawaban Ji. Spekulasi iya dari gini. segi sakit juga sakit Ustaz ya, namanya juga. Yang lebih sakit. Apa namanya disunat. Ya. Tapi Kalau mungkin lebih Ibu Lela, bagaimana Ibu sakit Lela? lagi kalau yang melahirkan mana- karena perjuangan itu antara hidup dan mati. Pak. Perjuangannya juga, Dik. Jadi yang mana kita pilih? Lebih sakit sunnah atau melahirkan? Sakit perempuan Ustaz, tapat-tapat tulangnya. Oh begitu. Iu Tenri sudah mau melahirkan kah? Sudah melahirkan kah? Kakakku Ustaz, banyak teori keponakanku. tahu makanya ndak tanya ke Ibu Tenri. Sorry nah, saya bertanya Ibu Lela. Ibu Lela bagaimana 2 kali melahirkan? Yang mana lebih sakit kira-kira Ibu Lela? Melahirkan atau ada saudara tak laki-laki kemana kan tak? Yang mana lebih sakit? Melahirkan atau disunnah? Ibu Lela. Kalau saya sih, Ustaz,
Jelas kalau saya ditanya, jelas saya jawab melahirkan, Ustaz. Oh, melahirkan. Pak Latif juga melahirkan, dilahirkan. Oh, kalau saya teori saya sederhana. Lebih sakit di Nampak. sunnah. Kenapa bisa, Iya, Ustaz? lebih sakit. Iya. Orang saking orang di sunnah tidak mau diulangi sunnah 2 kali. Kalau melahirkan tidak sakit. Bahkan ada itu kakakku itu 9 kali melahirkan. Nah ulangi terus karena enak. Iya kan? Iya. Bagaimana Pak Latif? Mau di sunnah 2 kali? Sini, jangan 2 kali. Satu Masalahnya Pak setengah mau Dokter, sini. Satu. itu pada saat pemotongan dan suntiknya dia masuk ya sakit kayak gigi semut begitu. Iya, saking sakinah itu. Iya kan? Saking sakinah itu, masya Allah, masya Allah. Tidak Nah, sakit, sudah Terus minyak kena terus. laser, bukan di Ustaz. sunnah. Dan Oh, sudah laser juga sekarang. Oh, Ibu Dahlia, kenapa Ibu Dahlia? Mau cerita Ibu Dahlia? canggih nih alatnya sekarang, Ustaz. Iya, biar Tidak canggih tidak mau takut saya ini. disunat 2 kali. Biar bagaimana canggih. Nah, nggak Takut mau. habis. Ceh. Takut habis. Tidak habis dia, Bu, tak potong. Kurangi nanti marah mama. Nah, ngapa kurangi sedikit. Sudah mi deh. Sampai mana mi lagi nih kalau lupa. Kenapa? Gara-gara sunat lagi nih orang. Wah, gua lupa ya. Itu ya. Jadi ibu-ibu ya ada kesehatan, maka jaga kesehatan fisik kita. Kemarin pelajaran kita tentang zikir itu adalah salah satu cara untuk kesehatan dari aspek batin. Ya, dari aspek batin. Kemudian jaga kesehatan kita. Wah, betul. Nah, nanti lihat situ bagaimana cara menjaga kesehatan. Ada makanan halalan thayyiban, ya. Ada juga makanan wala ta'tadu, ya kan? Wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan makan berlebihan. Dan ini sesuai memang teori dari dokter bahwa bagaimana makan itu, ya begitu, secukupnya dan seterusnya ya. Saya punya teori kesehatan aspek spiritual Ibn ya. Nah, kalau Anda dalami ini 4 hal ini, maka Anda sehat lahir dan batin, bahkan bisa jadi waliullah. Saking sehatnya batin Anda. Yang pertama, sedikit makan. Ya. Kalau Ibu Tenri ini tidak bisa. Memang nasinya sedikit, tapi cak mana, snack na deh, gojek Nah, nih sedikit-sedikit, sedikit-sedikit gojek makan, nih. Ustaz. Betul. Yang bagus itu sedikit makan. Kalau Ibu Lela Ben katanya sedikit-sedikit makan, Makan lagi. sedikit-sedikit. Iya. Makanya lawannya itu adalah banyak puasa. Ya kan? Ya, bukan berarti sedikit makan sehingga sakit mah, sehingga Anda kurus apa gitu kan? Tapi yang dimaksud adalah sedikit makan tapi banyak puasa. Yang kedua, sedikit tidur. Bukan berarti bagadang main domi, nonton Liga Champion, bukan. Tapi banyak beribadah malam. Ya. Yang ketiga, sedikit bicara. Ini susah untuk ibu-ibu ini kapan. Sedikit bicara. Bukan berarti kita marah sama bapaknya. Tidak, itu bahkan tidak boleh itu. Jadi Ibu Dahlia, Ibu Lela, kalau marah sama bapaknya mohon maaf, boleh ki marah 3 hari mukodong. Nabi bersabda, la yahillu, tidak halal. Kita baku bombe lebih 3 hari. Ya kan? Jangki baku bombe lebih 3 hari. Jadi kalau Ibu Lela, Ibu Dahlila atau siapapun atau Pak Suparman marah sama bapaknya, mamanya Pak Suparman, dengerin Pak Suparman, misalkan hari Selasa Pak Suparman marahan dengan bapaknya, jadi tidak halal itu lebih 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Kalau malam Jumat, jangan makin marahan lagi. Baikkan makin lagi. Ya kan? Begitu. Itu tidak halal. Apa tadi itu? Sedikit Bicara. apa tadi itu? Sedikit bicara. Sedikit bicara, tetapi banyak berzikir. Sedikit bicara terhadap mengingat yang lain, tapi dia lidahnya dibasahi dengan zikir. Satu lagi, sedikit bergaul. Dalam hal ini bergaul yang salah-salah, ya kan? Karena biasa orang gampang tergaul, terpengaruh dan sebagainya. Tetapi dia banyak berkhalwat, bertafakkur, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 4 ini rahasia orang-orang spiritual sehat lahir dan batin. Kalau tidak bisa 4-4-nya, sedikit-sedikit dulu dilakukan. Pantas tidak sehat, Kak Ustaz. Pantas tidak sehat. Berapa jadi dilakukan? 4-4-nya tidak dilakukan. Ibu Keti, bagaimana Ibu Keti? Dia toh pas suka makan, suka cakma, banyak tidurna,
banyak bacot nah, sedikit-sedikit pergi di mall, bergaul, ada semua mi Ibu Henry. Begitu Ibu Henry. Magosip begitu. Pantasan. Tetapi secara fisik Ibu Henry nih, saya lihat fisiknya sehat sekali nih. Ya 70 lah, 70 atau 75 lah mungkin ini. Kalau saya prediksi Ibu Henry. Ya Kang? Kenapa Ibu Henry mau berkomen? Aman Ustaz, insya Allah diterapkan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Iya, enggak boleh orang berubah langsung praktis. Kecuali dapat hidayah memang ya. Tapi ya sedikit. Oke, Alhamdulillah 1 menit penutup. Itu mungkin kesimpulan yang saya sampaikan. Itu tadi contoh slide yang sudah lama saya simpan di laptop saya. Supaya Anda pelajari contoh-contoh ayat, contoh-contoh menghitung. Jadi langsung dilihat. Tadi dilihat. Kenapa itu bisa saya tahu yang mana fisik atau yang mana non fisik. Nah, dipelajari itu ayatnya. Coba lihat, maradun kulub, sakit kulub hatinya, ya kan? Sakit hatinya. Dan ayat-ayat tentang itu berbicara tentang penyakit-penyakit dalam bentuk sifat. Makanya diberi kesimpulan. Kalau kata ada maradun kulub secara umum itu mengarah kepada penyakit-penyakit batin spiritual. Kan banyak penyakit hati Pak Amri. Iri, dengki, marah, hasut, sombong, ya kan? Dan seterusnya. Begitu. Termasuk juga penyakit hati itu Ibu Lela, Ibu Lehlia namanya mobil. Mobil. Tahu artinya mobil Ibu Dahlia? Mobil. Bukan oto Ibu Dahlia, bukan oto, mobil. Mobil. Ada itu orang istilahnya mobil. Kalau mobil itu istilah kita mau dibilang. Itu penyakit hati semua itu mobil. Iya, mobil. Ya, ria, sum'ah, ujub dan sebagainya. Itu kan penyakit hati. Ya kan? Dan seterusnya. Oke, Alhamdulillah 30 detik sebelum waktu azan dan sebelum kita Ustaz, berakhir nanti izin saya dulu Oh, Ustaz. kenapa? Kenapa dulu? Kenapa? Ustadz, kalau misalnya sudah jelas nih Putus-putus Ki. penggunaan Aku katanya dengar kayak Ki. misalnya musyawarah tidak dalam makalahnya Ustadz. Ya, boleh. Misal Kenapa? Bisa apa? Boleh apa? misal Ustadz kan kata musyawarah sudah ada di dalam Al-Qur'an, beda dengan kesehatan. Nah, apakah tetap dimunculkan lawan kata Ya. Nah, saya padanan mau katanya Ustadz atau cukup lakukan sesuai kemampuan Anda. Oke. Paling ideal adalah kalau Anda paling level pertama. Level pertama lumayan itu level pertama kalau Anda sudah kumpulkan 5, 4 berapa ayat, sejumlah ayat tentang musyawarah. 1. Yang kedua, kita kembali konsep. Nah, kalau masih ada waktu, masih mau lagi lebih dalam, bisa Anda kumpulkan ayat-ayat yang sejenis dengan musyawarah. Apa itu contohnya? Berdebat. Ya kan? Ada musyawarah, ada debat. Ya kan? Beda-beda tipis itu. Namanya dalam Al-Quran jadal. 1. Oke? Kemudian, kalau ada lagi waktu, Anda dapat contoh-contohnya orang-orang yang tidak musyawarah. Ya kan? Itu lebih baik. Jadi ada 3 level ini. Level bintang 1, Anda dapat musyawarah, tambah lagi dapat sinonimnya yang seakar, serumpung, semakna dengan dia, dan yang ketiga bahkan antonimnya. Sehingga tiga level ini melengkapi sebenarnya. Tetapi target saya minimal level pertama itu sudah luar biasa kalau di Daumi. Karena bukan ke jurusan tafsir ini. Minimal level 1, level 2 sudah cukup luar biasa. Apalagi kalau sudah level ketiga, nanti saya akan jelaskan sampai level 7 itu pemahaman bagaimana tafsir tematik yang mendalam. Tetapi ingat, kita dibatasi oleh waktu dan Tantri Kotak berkata, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja ya, karena waktu juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Irham Sama-sama. Waalaikumsalam. materinya dan Ayo kita sholat. penjelasannya. Berkah gelarnya Ustadz, berkah gelarnya Ustadz, berkah gelarnya Maaf Ustadz. teman-teman, sudah di sini azan jadi saya live duluan. Iya, silakan. Gelarnya siapa yang berkah ini Ibu Tenri? Gelarnya Ibu Tenri, doktor. Apa?
Prof. Oh iya, amin, amin. Saya kok belum Pak Profesor. Iya, iya, iya. Tapi saya alhamdulillah sudah doktor berapa tahun? 11 tahun Mbak dokter. Banyak nih temanku profesor. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Ayo. Waalaikumsalam. Salam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, oke, oke.